Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali bersama saya lagi gitu ya. Mau menyampaikan materi yang berbeda kali ini. Dan pada kesempatan sekarang yang ingin saya sampaikan adalah seputar bagaimana sih peran kita sebagai wanita. Nah, di sini terkhusus peran kita ketika kita masih belum menikah maupun ketika nanti sudah menikah. Agak berat ya pembahasannya, agak berat sebenarnya. Karena memang insya Allah setiap kita nanti akan mengalaminya. Dan pasti teman-teman sebagai mentor maupun nanti adik-adik menti-mentinya kan juga kedepannya mau ya membina rumah tangga kayak itu. Dan memang kita ini wanita itu spesial gitu ya teman-teman. Kita itu punya peran yang banyak tapi juga sebenarnya memuliakan gitu, memuliakan kita. Dan dimanapun kita berada itu perannya berbeda-beda tergantung dari tempat maupun kondisi kita pada saat itu. Nah, jadi langsung aja nih teman-teman, ketika ingin membahas materi tentang ini kepada menti-mentinya, boleh diawali seperti biasa dengan diskusi dulu, ibaratnya menggali ya perspektif mereka. Kalau menurut adik-adik gimana nih? Kalau misalnya sebelum menikah kita sebagai cewek tuh harusnya kayak gimana sih? Terus ketika sudah menikah tuh seperti apa? Jadi digali dulu pendapat-pendapat mereka sebelum nantinya kita masuk tuh ke materi intinya, memberikan pemahaman gitu ya. Ibaratnya bekal, walaupun mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi bekal untuk nantinya mereka punya pemahaman tentang bagaimana sih peran-perannya dia ketika nanti sudah menikah atau pada sekarang setelah sesaat ya belum menikah kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita sebagai perempuan ketika belum menikah tentunya tanggung jawab kita, kemudian wali kita itu adalah ayah kita gitu kan. Dan untuk yang masih lengkap orang tuanya maupun yang sudah tidak lengkap lagi, yang bisa dilakukan pertama berperan sebagai anak gitu ya. Jadi birrul walidain kepada keluarganya itu adalah kewajiban, dan bagaimana kita menjalankan peran kita yang paling utama ketika kita belum menikah. Karena ketika belum menikah, waktu kita itu kan masih banyak dengan keluarga. Keluarga di sini adalah orang tua, kemudian saudara kandung gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini harus bisa memanfaatkan banyak momen gitu dengan keluarga besar kita terutama. Jadi menjalin silaturahim dengan keluarga-keluarga besar juga itu sangat penting. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selain tadi birrul walidain, ketika kita belum menikah sebagai wanita, kita harus bisa membentuk diri kita sebagai teladan bagi saudara-saudara kita nih, bagi yang memiliki saudara ya, kecuali yang misalnya anak tunggal. Kalau yang punya saudara, punya adik atau punya kakak, kita bisa terus memperbaiki diri kita supaya bisa jadi teladan bagi keluarga kita. Nah, kemudian ketika kita belum menikah, seorang wanita tentunya menjadi pemimpin nih. Pemimpin bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Disinilah saat-saat yang sangat tepat kayak gitu ya, untuk banyak upgrading skill misalnya, kemudian juga memperbaiki keimanan, kemudian mungkin ada peribadatan yang kita belum benar-benar menguasai, kayak bacaan Al-Qur'annya masih kurang baik dan lain sebagainya. Disinilah momen-momen yang sangat tepat untuk kita banyak mengeksplor dan memperbaiki dan menguatkan kayak gitu. Jadi banyak waktu untuk diri sendiri yang kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat ketika kita belum menikah gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ketika kita belum menikah sebagai perempuan tentunya tetap ketika sudah masuk ke dalam usianya, misalnya usia-usia 20-an, ketika teman-teman sudah ada gambaran nantinya ingin menikah, teman-teman harus sudah mulai mempelajari apa saja sih hal-hal yang nantinya kita perlukan ketika kita menjadi istri gitu ya, atau ketika kita sudah menikah. Nah, makanya saat kita belum menikah inilah kita banyak mempelajari misalnya tentang keuangan rumah tangga, misalnya tentang kesehatan reproduksi, kemudian tentang mengelola keuangan, manajemen emosi dan lain sebagainya. Itu harus kita lakukan ketika kita sebelum menikah. Makanya peran kita itu terhadap diri sendiri sangat besar ketika kita belum menikah. Itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita belum menikah justru harus banyak mengupgrade diri dengan hal-hal yang positif, sehingga nantinya ketika kita sudah berubah peran ya menjadi
perempuan yang sudah menikah, kita bisa menjalankan peran-peran kita sebagai istri, sebagai ibu itu dengan optimal seperti itu ya. Nah, kalau tadi itu adalah beberapa peran kita jika kita belum menikah. Lalu bagaimana nih kalau nantinya sudah waktunya kita menikah, apakah ada perubahan-perubahan nih Kak tentang peran-peran kita sebagai perempuan? Ya tentunya sedikit banyak ada ya gitu. Jadi ketika kita sebelum menikah mungkin kita banyak tadi ya waktu untuk diri kita sendiri, tapi setelah kita menikah tetap ada waktu untuk diri sendiri, tapi ada peran-peran tambahan gitu ya. Peran-peran tambahan yang memang itu sudah melekat gitu pada diri kita setelah kita menikah. Yang pertama, ketika kita sudah menikah, tentunya kita mengemban peran sebagai seorang istri. Nah, sebagai seorang istri apa saja sih peran-perannya kita? Yang pasti kita berperan sebagai pendampingnya suami ya. Nanti ketika kita sudah menikah, bagaimana kita bisa membersamai gitu ya yang akan menjadi suami kita ketika dia kesulitan, kita di situ untuk membantunya, ketika membutuhkan masukan, di situ kita saling berkolaborasi. Jadi justru di sini ada teamwork gitu ya. Jadi kita mengambil peran untuk teamwork bersama dengan suami kita membentuk rumah tangga itu tadi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian sebagai seorang istri, wanita maupun laki-laki itu kalau misalnya dalam Al-Quran kita tahu berperan sebagai libas itu atau pakaian bagi pasangannya. Nah, ini juga merupakan peran kita nanti ketika menjadi istri ya, bahwa sebagai pakaian itu kan hakikatnya menutupi aurat gitu ya. Jadi menutupi aib-aib yang ada pada suami kita, yang ada pada rumah tangga kita. Itulah salah satu juga yang menjadi peran kita ketika kita sudah menikah menjadi seorang istri. Tuh teman-teman. Nah, contohnya Bunda Khadijah ya. Bunda Khadijah itu merupakan teladan ya, seorang istri yang begitu suportif terhadap suaminya. Kemudian Rasulullah itu juga makanya sangat mencintai Bunda Khadijah karena ketika ada beliau, Rasulullah itu merasa tenang gitu ya, merasa aman, merasa nyaman. Jadi segala kemelut yang beliau hadapi di luar ketika pulang ke rumah, melihat wajah istrinya, kemudian juga istrinya itu dapat mensupport, memberikan masukan, memberikan ketenangan bagi beliau tuh jadi membuat hilang gitu segala kelelahan. Nah, harusnya kita berusaha untuk bisa mengambil peran yang seperti itu ketika nanti kita sudah menjadi istri. Gak apa-apa dipersiapkan dari sekarang. Makanya tadi peran-peran sebelum menikahnya itu dioptimalkan sehingga nanti ketika sudah menikah insya Allah pelan-pelan bisa kita aplikasikan kayak gitu ya. Nah, kemudian selain kita tadi membantu suami, mendampingi, kita menenangkan, kita juga punya peran untuk taat kepada suami kita. Nah, jadi karena ketika kita sudah menikah itu, tanggung jawab kita itu ada pada suami kita. Wali kita itu adalah suami kita. Maka disinilah kita sebagai perempuan harus bisa menempatkan posisi kita bagaimana sebagai makmum gitu ya. Laki-laki di mana-mana memang secara fitrahnya dia adalah qawamnya, adalah pemimpinnya. Bukan berarti kita tidak boleh berpendapat, tapi kita berkolaborasi tadi ya, menempatkan posisi kita sebagai partner, seperti itu. Nah, kemudian selain menjadi istri, tentunya ada peran tambahan lagi yang kita peroleh setelah kita menikah. Ketika nanti kita menikah, kemudian kita punya anak, ada yang namanya peran tambahan yaitu sebagai seorang ibu. Nah, teman-teman, sebagai seorang ibu itu tentunya bukan suatu peran yang mudah dan bukan suatu peran yang menakutkan juga kayak gitu ya. Kalau memang kita sudah persiapkan dengan ilmunya, kemudian dengan akhlaknya, dengan keimanannya, kayak gitu. Makanya perlu kita persiapkan dari mulai sebelum menikah supaya segala macam kewajiban-kewajiban maupun tugas kita nantinya dalam berperan sebagai seorang ibu dapat kita laksanakan dengan baik, dengan mengharapkan pertolongan Allah gitu. Karena akan banyak naik turunnya. Makanya kalau perempuan-perempuan yang sudah menikah itu memang secara realitanya akan lebih tough gitu ya daripada yang belum menikah, karena permasalahan akan ada juga, kebahagiaan juga ada, jadi lebih nano-nano kehidupannya. Makanya sebelum menikah harus dipersiapkan dengan baik mental dan lain sebagainya. Nah, ketika sebagai ibu, peran yang paling utama nantinya kita sebagai perempuan adalah menjadi madrasatul ula, yaitu tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya kayak gitu ya. Itulah peran yang paling utama perempuan sebagai seorang ibu. Makanya perempuan itu harus pintar teman-teman. Perempuan itu harus
banyak wawasannya, kemudian keagamaannya juga dia selalu memperdalam kayak gitu ya. Kemudian juga luas pergaulannya juga, karena nantinya dia akan membentuk anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang cerdas. Karena kenapa ya tadi, dia adalah madrasah paling pertama bagi anak-anaknya. Sebelum nanti anak-anaknya masuk sekolah yang terbaik misalnya, yang paling pertama akan membentuk anak-anaknya itu adalah kita, perempuan, ibunya. Seperti itu. Makanya peran kita sebagai ibu ini kan tidak mudah, tetapi perlu dipersiapkan dengan baik jauh-jauh sebelum gitu ya. Bahkan ada yang pernah mengatakan bahwa persiapkanlah anakmu berpuluh-puluh tahun atau beberapa tahun sebelum kelahiran. Kalau misalnya dihitung itu ya bahkan sebelum menikah itu kita sudah harus mempersiapkan anak kita kayak gitu loh. Dengan apa? Ya dengan menambah keilmuan, kemudian dengan meningkatkan keimanan, seperti itu ya. Baik teman-teman, tadi sudah Kak Isa sampaikan ya mengenai peran-peran kita sebagai perempuan ketika sebelum maupun sesudah menikah. Di zaman sekarang nih ya teman-teman, kalau kita lihat di sosmed maupun di manapun gitu ya, sudah mulai gencar aktivis-aktivis yang menyuarakan kesetaraan gender gitu ya, supaya peran-peran perempuan dan laki-laki itu tuh disetarakan. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam Islam, Islam itu sudah sangat komprehensif mengatur apa peran-peran laki-laki, apa peran-peran kita sebagai perempuan, dan tugas kita tuh mudah saja karena sudah dijelaskan, kita tinggal mengikuti gitu loh. Tapi terkadang hawa nafsu itu yang menjadikan kita tuh pengennya rebel gitu ya, atau buat-buat sendiri, padahal sama Islam sudah ditetapkan dan sudah di range gitu, direncanakan semuanya apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh perempuan ketika menikah dan sebelum menikah, seperti itu. Dan teman-teman, setiap peran baik laki-laki maupun perempuan, terutama kita perempuan, itu sudah diatur oleh Allah. Dan Allah itu adalah pencipta kita yang paling mengetahui tentang kebutuhan kita, tentang kondisi kita. Ya, pasti dengan adanya aturan-aturan mungkin, kemudian dengan adanya kewajiban dan hak yang mengikat kita, itu sebenarnya semata-mata untuk memuliakan kita. Nah, kalau misalnya kita belum dapat tuh the reason why, itu bukan karena alasan yang nggak ada, tapi karena kita aja yang belum sampai ke sana dalam menemukan hikmahnya. Karena aturan Allah itu adalah sebaik-baik aturan gitu ya, dan Allah itu tadi pencipta kita yang paling mengetahui ciptaannya, kebutuhannya dari mulai biologisnya, kemudian emosionalnya gitu ya. Makanya ada sebabnya kenapa ketika nanti udah berumah tangga, laki-laki yang menjadi pemimpin, kemudian perempuan yang menjadi makmumnya gitu ya. Dan makmum itu bukan sekedar ngikut aja, tapi tentunya di situ ada peluang untuk memberikan masukan dan lain sebagainya. Jadi berkolaborasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan kita memahami tentang materi ini, dari jauh-jauh hari kita bisa mempersiapkan gitu, supaya ketika kita nanti mengambil peran sebagai wanita yang sudah menikah, kita bisa menjalankannya dengan baik, dengan penuh ketaatan. Karena sejatinya ketika kita belum menikah, di situ banyak peluang ibadah. Ketika kita sudah menikah, di situ juga ibadah juga. Jadi ya kita sesuaikan saja ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan sebelum dan sesudah menikah tadi. Mungkin itu ya yang bisa Kak Isa sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah tentunya dari Kak Isa pribadi. Kak Isa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 3-1. Utamakan dakwah, Allah.